Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Omar dan Jasmine sudah hampir seminggu menjalani bulan madu mereka yang romantis dan mesra. Omar tidak pernah melewatkan malam-malam dingin lagi sendiri. Dia selalu mendapatkan cara dan alasan agar bisa menghangatkan tubuh istrinya di malam hari, dan Jasmine sangat menyukai itu. Mereka benar-benar menjalani honeymoon tanpa gangguan siapapun. Hanya ada dekapan, kecupan, dan desahan mengiringi penjelajahan mereka sampai ke puncak gairah bersama-sama. Malam ini setelah melakukannya lagi dan lagi, mereka berbaring di ranjang dengan saling berpelukan. "Mas," panggil Jasmine lembut. Jawab Omar sambil memeluk tubuh istrinya. "Kamu sudah berjanji loh ingin jujur dan terbuka padaku tentang masa lalu kamu. Aku sudah menunggunya hampir 2 bulan lamanya sejak aku keguguran. Tapi sepertinya tidak ada tanda-tanda kamu akan bercerita," ucap Jasmine hati-hati. Dia takut Omar akan marah. Jantung Jasmine berdetak kencang. Semoga ini waktu yang tepat untuk membahasnya. Semoga Omar tidak marah dan mau menceritakannya walau Jasmine sudah tahu kebenarannya. Omar melepaskan pelukannya dari tubuh Jasmine dan duduk di dinding tempat tidur. Jasmine semakin gelisah melihat sikap suaminya. "Maaf sudah membuat kamu menunggu lama. Aku tahu cepat atau lambat semua ini harus terjadi. Mas akan menceritakan semuanya," ucap Omar. Akhirnya Jasmine bernafas lega. Aku gak memaksa kamu, Mas. Kalau memang berat, bisa lain kali saja sampai kamu siap," sambung Jasmine. "Enggak sayang, kalau ditanya siap, sampai kapanpun aku tidak akan pernah siap. Karena sangat sakit mengingatnya, tapi aku harus melakukannya. Selain aku sudah berjanji pada kamu, aku juga sudah berjanji pada diriku sendiri untuk segera mengakhiri masalah ini di dalam hati dan pikiranku. Aku harus bisa menghadapinya, bukan lari dan menguburnya dalam-dalam di hatiku, agar tidak ada satu orang pun yang berani mengusik dan menanyakannya. Aku harus berdamai dengan masa lalu," tegas Omar. Jasmine diam dan menatap wajah suaminya lembut. Omar menarik nafas panjang dan akan memulai ceritanya. "Dulu aku memiliki keluarga yang bahagia, papa dan mama yang saling mencintai dan menyayangi. Hidupku terasa sangat lengkap dan sempurna, sampai pada saat kejadian siang itu. Aku baru saja pulang dari sekolah. Aku melihat dengan kepalaku sendiri, papa terbaring tak berdaya di atas pangkuan mama, dengan luka tusuk dan pisaunya masih menancap di perut papa. Walau aku tidak melihat wanita itu menusuk papa, tapi aku melihat wanita itu memegang pisau yang ada di perut papa. Di sana ada Oriza dan Omre. Oriza tampak ketakutan menyaksikan kejadian yang menyakitkan itu. Dia masih kecil, usianya baru 5 tahun. Dia melihat sendiri wanita itu menusuk papa dengan mata kepalanya sendiri. Oriza berlari ke dalam pelukanku, menangis dan akhirnya dia pingsan. Dokter bilang Oriza mengalami syok sehingga memorinya menolak apa yang baru saja dia lihat saat itu. Oriza tidak ingat sedikit pun kejadian saat itu karena aku dan Omre datang setelah semua terjadi. Dari penjelasan Omre, wanita itu ketahuan selingkuh dari papa. Dia membawa pria lain ke rumah dan papa memergokinya. Demi membela pria selingkuhannya, wanita itu menusuk dan membunuh papa. Pria itu menghapus semua rekaman CCTV yang ada di ruang kerja papa, kemudian melarikan diri. Wanita itu tetap saja menutupi identitas selingkuhannya agar tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, termasuk polisi, ungkap Omar. Jasmine melihat di sudut mata Omar. Dia sedang menangis. Pasti menyakitkan baginya mengingat dan menceritakan hal pahit seperti ini. Jasmine menyentuh dada bidang suaminya dan bersandar di sana. "Sayang," panggilnya mencoba menenangkan Omar. Wanita itu dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Sejak saat itu kami tinggal bersama Omre. Dia yang membesarkan dan menyekolahkan kami. Dia yang mengurus perusahaan keluarga kami sampai aku tamat kuliah.
Sejak kejadian itu, aku benci kepada semua wanita. Aku sering marah jika melihat wanita, sampai aku mengalami trauma dan alergi jika berdekatan dengan wanita. Jika aku dekat dengan wanita yang tidak aku kenal, aku akan mual dan muntah-muntah. Om Ray membawa aku berobat ke psikiater. Dia mengganti semua pelayan wanita di rumahnya dan menggantikannya dengan pelayan wanita yang ada di rumah kami. Tamat SMA, aku ingin melupakan kenangan buruk di sini. Aku memohon kepada Om Ray untuk kuliah di luar negeri agar bisa melupakan kenangan buruk di Indonesia. Omar berhenti sejenak. Aku, Kevin, dan Agus sudah bersama sejak kecil. Orang tua Agus adalah sahabat papaku. Karena aku bersikeras ingin kuliah ke luar negeri, mereka mengirimkan aku ke sana bersama Kevin dan Agus sebagai pengawalku. Kami kuliah bersama di luar negeri. Mereka sangat berjasa pada kehidupanku, Main. Mereka setia menemaniku di saat aku terpuruk dan kecewa pada kehidupan. Mereka membantuku dan melindungiku di saat ada wanita yang ingin mendekatiku. Dan mereka yang menjagaku di saat alergiku pada wanita kumat. Pernah sekali aku mengalami alergi yang parah. Aku muntah-muntah sampai tak punya tenaga lagi untuk bangun saat teman kuliahku seorang wanita menjebakku tidur dalam kamar yang sama. Kevin dan Agus membawaku keluar dari sana. Mereka bukan hanya sahabat, mereka adalah saudaraku yang terdekat. Walau Kevin playboy, tapi dia mempunyai hati yang hangat. Aku yakin dia hanya bermain-main, tapi soal kehidupan dia sangat serius. Dan Agus memiliki sifat yang hampir sama denganku. Walau tak separah aku, tapi Agus sangat berhati-hati mendekati wanita. Omar menarik nafas panjang. Kami menyelesaikan kuliah di luar negeri dengan tepat waktu dan kembali ke Indonesia. Om Ray menyerahkan kursi kepemimpinannya padaku karena saham papaku lebih besar di perusahaan. Jadi akulah yang berhak memimpinnya. Itulah perkataan Om Ray. Bagiku, Om Ray lah sosok pengganti papa. Dia membesarkan aku dan Oriza dan mendorong kami untuk maju dan sukses sampai sekarang ini. Bahkan dia juga yang memaksa aku menikah sehingga aku bisa menemukan kamu. Kalau Om Ray tidak mendesak aku untuk menikah, aku rasa kita tidak akan seperti ini, sayang, ungkap Omar. Akhirnya dia bisa bernafas lega. Semua telah dia ceritakan pada Jasmine, tidak ada lagi yang disembunyikannya. Sayang, panggil Jasmine. Ya, jawab Omar. Omar mengelus puncak kepala istrinya. Kalau seandainya apa yang kamu lihat salah, bagaimana? Tanya Jasmine hati-hati. Maksud kamu? Omar balik bertanya. Pernah tidak kamu berpikir kalau seandainya mama kamu difitnah dan dipaksa untuk mengakui semua kejahatan yang tidak dia lakukan? Tanya Jasmine lagi. Aku tidak mengerti pertanyaan kamu, Main. Omar menatap wajah Jasmine, mencari jawaban dari perkataan Jasmine. Mama kamu tidak bersalah, bukan dia yang membunuh papa kamu. Mama kamu difitnah, tapi dia tidak bisa membuktikan kalau dia bersalah. Sehingga dengan berat hati dia harus menerima semua tuduhan padanya dan harus berpisah dengan kalian anak-anak tersayangnya. Jawab Jasmine. Apa maksud kamu? Omar menuntut penjelasan. Jasmine menceritakan semua kejadian yang sesungguhnya kepada Omar. Aku tidak percaya, Main. Aku melihat sendiri wanita itu memegang pisau yang tertancap di perut papa. Ucap Omar mulai emosi. Sayang, saat itu kamu masih sangat muda, kamu masih labil. Apa yang Om Ray katakan semuanya pasti kamu dengar dan kamu terima. Sekarang kan kamu sudah dewasa, kamu bisa menilai mana yang benar. Coba kamu tanyakan lagi sama Om Ray, gimana kejadiannya saat itu, dan coba kamu bandingkan dengan cerita aku. Ada yang aneh tidak? Apa Om Ray sempat melihat pria yang sedang bersama mama kamu? Tanya Jasmine meyakinkan Omar. Aku tidak pernah bertanya seperti itu pada Om Ray. Sejak kematian papa, aku tidak mau mengingatnya, apalagi membicarakannya. Semua sudah diurus yang berwajib, jawab Omar. Omar terdiam mendengar penjelasan istrinya. Pikirannya mulai terbuka, mengingat dan mereka ulang dalam ingatannya bagaimana kejadian saat papanya meninggal. Tadi kamu katakan kamu akan berdamai dengan masa lalu.
Coba kamu cari apa yang terjadi sebenarnya, Mas. Setelah kamu mendapat kebenarannya, baru kamu bisa menilai ataupun menyalahkan. Aku akan selalu mendukungmu, sayang, ucap Jasmine sambil memeluk suaminya. Omar kembali berpikir. Tadi memang dia berjanji akan berdamai dengan masa lalu. Tapi dia sama sekali tidak menyangka harus secepat ini mendengar berita ini. Apakah tidak ada sedikit pun kasih sayang kamu tersisa untuk mama? Dia wanita yang telah melahirkan kamu, membesarkan dan mengurus kamu dari lahir sampai kamu berusia 15 tahun dengan penuh kasih sayang. Tidak gampang memutus rasa sayang pada darah daging kita, Mas. Apalagi pada anak kandung kita sendiri. Pernah tidak kamu bayangkan bagaimana sedihnya hati mama kamu harus berpisah dengan Mas dan Oriza? Apalagi saat itu Oriza masih sangat kecil, Mas. Jasmine meneteskan air matanya. Dia dapat merasakan sakitnya perasaan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Aku yang kehilangan anak saat masih dalam kandungan saja sedihnya minta ampun, Mas. Gimana mama yang sudah melahirkan dan membesarkan kalian berdua harus berpisah dengan anak kandungnya? Hatinya pasti hancur sekali, Mas, sambung Jasmine. Omar semakin diam membisu. Selama ini dia sungguh egois, hanya memikirkan luka hatinya, sibuk melupakan masa lalu dan menyalahkan mamanya. Tidak pernah sekalipun memikirkan perasaan mamanya. Mama yang dulu sangat dia sayangi dan juga menyayanginya. Mama yang penuh kasih sayang, lembut dan keibuan, selalu sabar dengan segala kenakalannya. Benar kata Jasmine, bisa saja meninggalnya papa karena salah paham. Bisa juga karena ketidaksengajaan dan bisa karena kecelakaan. Dia baru tersadar mamanya yang penuh kasih sayang tidak mungkin setega itu membunuh seseorang. Apalagi orang tersebut adalah suaminya sendiri, ayah dari anak-anak yang sangat dia cintai. Selama dia ingat, papa dan mamanya tidak pernah bertengkar. Rumah tangga mereka terlihat baik-baik saja dan harmonis. Apa benar mamanya selingkuh? Seingat Omar, mamanya selalu di rumah menjadi ibu rumah tangga yang baik, sangat jarang keluar rumah dan bertemu seseorang, dan tidak ada hal yang mencurigakan yang pernah Omar lihat. Berbagai pertanyaan terus bermain di dalam pikiran Omar. Mengapa baru sekarang dia memikirkan semua kemungkinannya ya? Batin Omar. Terima kasih sayang, kamu sudah membuat pikiranku terbuka. Selama ini aku tidak pernah memikirkan hal ini. Allah sangat sayang padaku sehingga dia mengirimkan kamu untuk ada di sisiku, ucap Omar. Aku tidak mau mempunyai suami pendendam dan suka membenci, apalagi benci pada mamanya sendiri. Apapun hasil yang kamu dapatkan nanti, berjanjilah jangan membenci mama sayang. Dia sangat menyayangi kalian. Dia tidak akan tega menyakiti perasaan anak-anaknya, sambung Jasmine. Omar kembali terdiam.